a switcher. Every time I pull my hair was any outfit. You find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are way up. Good boys are way up. Your name next to mine, cause I like the way it sounds. I'm sorry I call again when you don't pick up and tell you you're beautiful. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry. Kantor Pos Medan didirikan dalam masa kepemimpinan Residen J. Balot, mulai dikerjakan pada tahun 1909 dan selesai serta digunakan pada tahun 1911. Tulisan di dinding luar bangunan ANNO 1911 penandanya. Kantor Pos Medan diarsiteki oleh seorang arsitek Belanda, Snuif, yang juga merancang kantor ledeng Palembang. Snuif disebut sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Indonesia. Bangunan ini memiliki luas 1.200 meter persegi dengan tinggi mencapai 20 meter. Desain arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik adalah karakter utama bangunan yang didominasi dengan warna putih dan orange. Bentuk kubahnya yang unik tetap dipertahankan walaupun kantor pos ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Jendela-jendela yang besar dari terletak pada sisi-sisi bangunan berbentuk setengah lingkaran dengan tiang putih yang menyangganya, membuat bangunan tersebut terlihat seperti kandang burung merpati pos yang dahulunya dimanfaatkan sebagai sarana berkirim surat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, manajemen kantor pos Medan beralih dari tangan kolonial Belanda ke pemerintahan Indonesia. Nama dan simbol kantor pos berubah sesuai dengan identitas baru negara yang merdeka. Kantor pos Medan terus berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Medan. Layanan pos dan telegraf menjadi lebih terjangkau dan lebih luas cakupannya. Pada era ini, layanan pos juga mulai memasukkan layanan seperti pos wesel dan pos giro. Memasuki abad ke-21, kantor pos Medan mengalami modernisasi besar-besaran seiring dengan perkembangan teknologi. Layanan pos tradisional mulai bertransformasi dengan adanya teknologi digital. Pelanggan kini dapat melacak kiriman mereka secara online dan berbagai layanan digital seperti pembayaran tagihan dan e-commerce juga diperkenalkan. Gedung kantor pos Medan direnovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern, baik dari segi fasilitas maupun teknologi. Pengembangan infrastruktur cukup peningkatan sistem logistik dan pengiriman untuk memastikan efisiensi dan kecepatan layanan. Kantor Pos Medan bukan hanya pusat layanan pos, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan perkembangan kota Medan. Bangunan kantor pos yang klasik masih berdiri hingga kini dan menjadi salah satu ikon arsitektur di Medan. Kantor Pos Medan juga berfungsi sebagai saksi bisu dari berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Medan dan sekitarnya sepanjang lebih dari 1 abad. Dengan perjalanan panjang ini, kantor pos Medan terus beradaptasi dan berkembang, tetap menjadi institusi yang penting bagi masyarakat dan bisnis di Medan serta sekitarnya. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good. Selain sebagai layanan pos, kantor pos Medan atau yang disebut saat ini adalah Pos Blok Medan telah menjadi sebuah kreatif hubungan multifungsi yang menarik berbagai komunitas kreatif, bangunan cagar budaya, menjadi rumah bagi berbagai UKM atau UMKM di industri kreatif seperti kuliner, musik, film, fashion, dan kriya. Berharap Pos Blok Medan menjadi ikon kota dan membantu meningkatkan produk-produk UMKM.
Pos Blok Medan merupakan bagian dari M Block Group yang telah menciptakan ruang kreatif publik seperti M Block Space di Jakarta, Pos Blok Jakarta di Pasar Baru, JNM Block di Yogyakarta, dan Fabriek Block di Padang. Keberadaan Pos Blok Medan merupakan upaya nyata dalam mendorong ekonomi kreatif, memberdayakan UMKM, dan memanfaatkan ruang secara efektif.